masih juga dimusuhi. Nah ini loh orang Jawa, ngamuk istilahnya. Ngamuk Ya. Jadi ini kan kita ini kan nggak bicarakan rasis, Mas. Jadi bahasa Jawa dalam artian Jawa itu bukan suku kan. Intinya kan untuk seluruh Nusantara, cuma dengan kesadaran Jawa kan gitu. Ketika sejarah itu ditulis lewat tulisan, lewat kertas. Nah, tapi tanah leluhur kita, tanah Jawa ini menulis kitab warisannya, ajaran-ajarannya, kaluhurannya dipahat di gunung, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam untuk teman-teman Maksatawa semua. Semoga hari ini dikasih kesehatan dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini saya bersama Mas Arifin Soleh yang selalu bareng-bareng berbincang-bincang sama kita semua. Sharing. Oke, untuk malam hari ini saya berbincang sama Mas Arifin, ingin berbincang tentang masalah karakter, Mas. Jadi kita sebagai orang Jawa kan harus tahu juga lah karakter kita lah kan. Jadi menurut jenengan karakter kita sebagai orang Jawa ini seperti apa? Luar biasa sebenarnya, Mas. Karakter kita itu karena kita diwarisi budaya yang tinggi oleh leluhur kita. Itu kita mempunyai dasar karakter, warisan karakter yang luar biasa. Istilahnya dalam falsafah Jawa itu, khususnya Jawa atau umumnya Nusantara ini, Indonesia Raya ini, kita itu selalu, karena kalau kita hidup bersosial, Mas ya, nggak mungkin nggak ada crash, nggak mungkin nggak ada pertentangan, nggak mungkin nggak ada miskomunikasi yang pada akhirnya kan menyebabkan permusuhan, perselisihan lah, secara sadar atau nggak sadar kan, secara disengaja atau nggak sengaja. Makanya orang Jawa itu biasanya itu ketika menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu, kalau kita dimusuhi seseorang, itu karakter orang Jawa. Biasanya kita itu nomor satu biasanya ngalah. Nomor satu itu ngalah. Kalau kita sudah ngalah kok masih dimusuhi, baru kita tuh ngalih istilahnya, atau berpindah tempat, atau kita menghindar dari orang yang memusuhi kita. Kenapa? Biar tidak terjadi permasalahan yang panjang. Nah, tapi kalau kita sudah ngalah, ngalih, masih juga dimusuhi, nah ini loh orang Jawa, ngamuk istilahnya. Ngamuk. Jadi orang Jawa itu merespon dulu, reaktif belakangan. Itu buah dari kesadaran yang diwariskan leluhur-leluhur tanah Jawa atau Nusantara ini kepada kita. Jadi kita tuh nggak selalu ketika bermasalah dengan seseorang kita harus langsung reaktif membalas, enggak. Kita pasti mengalah dulu. Kenapa? Biar tetap mengedepankan ketentraman, kedamaian. Tapi kalau kita sudah mengalah, masih ditekan, masih dimusuhi, baru kita ngalih.
atau menghindar atau menjaga jarak biar tidak terjadi permasalahan yang nggak diinginkan. Ya, Tapi kalau kita sudah ngalih masih, lah ini loh orang Jawa tidak pantang mundur, alias baru ngamuk. Siapapun dia, dari bangsa apapun, sudah kamu atau saya yang kalah. Jadi yang dikedepankan yo secara kemanusiaannya dulu lah. Karena kesadaran kemanusiaan leluhur kita itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Makanya bayangkan ya, dengan kesadaran yang luar biasa itu yang diwariskan leluhur kita, agama apa saja yang masuk ke Indonesia diterima. Agama Buddha, monggo. Agama Hindu, monggo. Kristiani, monggo. Islam, monggo. Semuanya diterima. Padahal kita sebagai orang Nusantara ini, orang pribumi Jawa ini sudah mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Yang sering saya informasikan yang namanya kapitayan. Itu kepercayaan kepada Tuhan yang esa, bukan menyembah patung, menyembah berhala, menyembah bukan animisme, bukan dinamisme loh Mas, bukan. Tapi sudah mencapai ketauhidan. Kalau dalam bahasa agama Islam ini sudah mencapai ketauhidan. Jadi ini kan kita ini kan nggak bicarakan rasis Mas. Jadi bahasa Jawa dalam artian Jawa itu bukan suku kan. Intinya kan untuk seluruh Nusantara. Cuma dengan kesadaran Jawa kan gitu. Kesadaran kemanusiaan kita. Istilahnya kita sudah mengenal pribadi kita sebagai manusia dan sudah mengenal ketuhanan istilahnya Mas. Kan di situ. Iya. Makanya kan sering orang mengatakan istilahnya beberapa orang atau dengan pengetahuan yang terbatas, dengan dalih agama tertentu mengatakan Jawa itu sebelum adanya agama tertentu menyembah patung, menyembah berhala, menyembah batu, menyembah pohon. Itu kebohongan, nonsen. Sebuah kebohongan. Karena leluhur kita sudah mencapai tauhid dengan bukti-bukti banyak Mas. Bukti-bukti banyak. Kenapa? Warisan-warisannya bukan hanya ditulis. Itu salah satu luar biasanya yang dimiliki leluhur kita tanah Jawa, khususnya dan Nusantara umumnya. Menulis peninggalannya bukan di kertas lagi Mas, tapi dibangun di gunung-gunung. Salah satu peninggalannya ada di Gunung Penanggungan. Itu kitab-kitabnya ditulis di alam Mas. Ditulis berupa bangunan-bangunan yang di situ merupakan ajaran-ajaran ketuhanan. Di Gunung Arjuno itu adalah luar biasanya leluhur kita tanah Jawa ini mewarisi kitab kepada anak turunnya yang mau menggali. Simbol ya Mas ya? Enggak, dengan simbol-simbol tapi langsung di alam Mas. Bayangkan kalau kita di luar sana, ketika sejarah itu ditulis lewat tulisan, lewat kertas. Nah, tapi tanah leluhur kita, tanah Jawa ini menulis kitab warisannya, ajaran-ajarannya, kaluhurannya dipahat di gunung Mas. Berupa bangunan-bangunan yang di situ ada falsafahnya, ada ajarannya, ada inti dari ketauhidan. Dan itu bisa disaksikan sampai sekarang. Jadi di Gunung Penanggungan di Jawa Timur, di Gunung Arjuno juga Jawa Timur, itu bisa secara ilmiah dan secara bukti historisnya masih ada. Jadi itu untuk kayak kita lah yang anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial, cuman tinggal kita bagaimana melihat itu dan menggalinya ya Mas. Itu istilahnya leluhur kita sudah meninggalkan kitab yang luar biasa seperti itu, tinggal kita menggalinya.
apa yang diwariskan leluhur kita. Makanya kalau leluhur kita belum mencapai ketauhidan, bagaimana mungkin mempersilahkan agama Hindu masuk ke sini, agama Buddha masuk ke sini, Kristiani masuk ke sini, Islam masuk ke sini. Kalau belum bertauhid, nggak mungkin bisa ngomong agama-agama yang baru. Kan begitu. Iya, sekarang ya banyak contoh lah juga ya Mas ya. Khususnya di Indonesia ini kan kadang-kadang pribumi itu kayak nggak sebegitu respon sama oknum-oknum yang sekarang rame kan kayak gitu kan. Tapi kalau sudah terus-terusan gitu ya otomatis kan bertindak juga. Ingat jangan macam-macam dengan orang Nusantara, khususnya Jawa. Kalau ngalah nggak dihiraukan, ngalih juga nggak dihiraukan. Loh, hati-hati loh. Kalau sudah ngamuk, hati-hati. Respon reaksi terakhir adalah ngamuk. Yang tadinya tamu bisa diusir. Bagaimana kurang beradab budaya leluhur kita. Contoh-contoh kayak sekarang ini kan ya banyak yang sedang viral ini kan banyak juga Mas ya. Mohon maaf juga nih dari kalangan habaib Ba'alawi kayak gitu kan. Itu sangat sebenarnya saya sebagai orang Jawa sangat menciderai itu. Bagaimana keluhuran budaya kita, keluhuran akhlak pribadi leluhur kita dipersilahkan. Kalau seandainya leluhur kita itu fanatik atau istilahnya itu keras, nggak mungkin dipersilahkan ajaran-ajaran baru masuk ini. Bahkan agama saja boleh masuk ke sini. Kenapa? Karena Tuhan yang disembah tetap sama. Karena orang Nusantara itu sangat tahu kalau bahasa istilahnya mempersilahkan tamu itu loh, apa Mas namanya Mas? Penghormatan tamu itu lebih tahu luar biasa kan gitu. Sebelum ajaran Rasulullah dalam agama Islam masuk ke Indonesia, leluhur kita sudah memuliakan tamu. Bukan di situ. Nah, makanya apa sih sebenarnya inti dari ajaran Kapitayan atau ajaran leluhur Nusantara ini adalah Islam besar, Mas. Islam yang mencapai puncak, yaitu kepasrahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah nyampe Islam besar. Bukan hanya sekedar Islam ritual, tapi Islam yang pasrah total kepada Tuhan yang Maha Esa. Biarpun leluhur kita belum bisa menyebut secara detail apa nama Tuhan sesembahannya, tapi tetap Esa atau Ahad. Tetap yang disembah itu yang Esa. Karena tetap leluhur kita, Tuhan itu tetap tidak bisa tan kino yang ngopo, kan tan keno gini rongopo. Karena Tuhan tidak bisa diwujudkan, dibentuk, dinamai dengan apapun. Karena saking maha luar biasanya, maha akbarnya. Sampai leluhur kita nggak pantas menamai Tuhan. Kan gitu. Sampai nggak pantas menamai Tuhan. Kenapa? Sekali kita memberi nama kepada Tuhan, maka hilang kesuciannya, ketuhanannya. Bukan berarti saya menafikan ajaran-ajaran agama. Itu kan masalah keyakinan kan tetap pribadi-pribadi. Saya membahaskan adalah kesadaran kemanusiaan kita. Nah, pentingnya orang Jawa di situ. Makanya hati-hati. Karena apa? Agama yang ada yang masuk ke Nusantara ini adalah tamu semua. Jadi sangat luar biasanya orang Jawa, tanpa melihat suku agama apapun dipersilahkan. Asalkan agama yang masuk ke sini berlandaskan kepada Tuhan, pengesaan Tuhan, monggo dipersilahkan. Kan sampai sebegitunya kebudayaan kita, leluhur kita itu yang harusnya kita banggakan. Lu masa kita membanggakan orang di luar sana, tapi leluhur kita tambah kita tidak pernah bangga dengan leluhur kita.
Kita sebagai orang Jawa Nusantara, masa nggak bangga dengan Prabu Hayam Wuruk, Prabu Siliwangi, Sang Mahapati Gajah Mada. Banyak lah sebenarnya yang harus kita contoh, leluhur-leluhur kita yang asli pribumi itu. Faktanya kan yang menurunkan kaluhuran-kaluhuran, kebudayaan yang tinggi kepada kita. Iya. Ya. Yang pada akhirnya saat-saat ini kita malah bangga dengan kebudayaan asing. Padahal kita sebenarnya harus bangga dengan kebudayaan kita sendiri. Nusantara ini. Harusnya kan gitu. Iya. Apalagi kalau kita beragama Islam. Rasulullah itu mengajari kita cinta dengan tanah air, kebudayaannya. Itu yang paling penting. Itu penting. Paling penting, ya. Itu sebenarnya kan di situ. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang Jawa beragama Islam, kan nggak harus jadi orang Arab. Iya, betul. Kalau kita orang Jawa beragama Hindu, kan nggak harus jadi orang India. Kalau kita sebagai orang Jawa beragama Kristiani, kan nggak harus jadi orang Eropa. Iya. Bahkan kalau kita jadi orang beragama Buddha, kan juga harus jadi orang Cina atau Tibet. Iya. Tetap kita sebagai berkebudayaan Jawa Nusantara ini, Mas. Jangan sampai jati diri kita hilang gara-gara agama. Kenapa? Kesadaran penting yang diwariskan leluhur kita adalah apapun agama yang kita pilih, jangan lupa kita adalah manusia yang lahir di bumi ini sebagai manusia, menjalani kehidupan di dunia ini sebagai manusia, dan akan dikubur sebagai manusia juga di bumi yang sama. Itulah kesadaran yang diwariskan leluhur kita. Apapun agama sampean, suku sampean, bangsa sampean, kita menghirup udara yang sama, Mas. Berpijak di bumi yang sama, minum air yang sama, dan merasakan sinar matahari yang sama. Itulah kesadaran yang diwariskan leluhur-leluhur kita yang harus kita banggakan. Bukan kita bangga dengan kebudayaan asing. Iya. Jadi karakter-karakter orang Jawa niku aslinya sudah sangat jelas sekali untuk mencontohkan kepada kita semua, Mas, ya. Makanya kalau kita benar-benar mencintai kebudayaan kita, pasti akan kita bisa beragama dengan lebih baik. Kita serap Islamnya, bukan kebudayaan Arabnya. Kita serap ajaran Hindunya, bukan Indianya. Kita serap ajaran Budanya, bukan Tibetnya, Cinanya. Kita serap ajaran Kristianinya, bukan Eropanya. Itu yang lebih penting. Yang penting yang apa? Pentingnya. Setiap agama harus bisa mengantarkan kita menyembah Tuhan, bukan menyembah agama. Itulah yang diwariskan leluhur kita. Itulah yang diwariskan. Ya, zaman sekarang itu banyak sekali cara-cara agama itu buat tumpah-tumpahan yang itu yang sangat gak etis lah kalau kita bicarakan. Makanya kadang-kadang yang perlu kita pertanyakan adalah sebenarnya yang kamu sembah itu agamamu apa Tuhan? Nah, ini iya. Yang kadang-kadang saya ingin mempertanyakan orang-orang seperti itu, oknum-oknum seperti itu. Agama apapun. Sebenarnya yang kamu sembah itu Tuhan ataukah agamamu? Seakan-akan mengalah agamamu lebih penting daripada Tuhan. Padahal agama adalah jalan agar kita bisa menyembah Tuhan, menemukan Tuhan. Tapi kadang kita sering terjebak dengan keegoan kita. Memperdebatkan agama ini yang paling benar, agama ini yang paling sempurna. Tapi sama sekali agama belum mengantarkan kita menyembah Tuhan. Itu adalah yang harus kita sadari, yang harus kita renungkan sebagai manusia, lagi-lagi sebagai manusia. Makanya sering yang kita bicarakan juga, Mas, ya. Selalu sering belajar menjadi manusia kan di situ kan. Cuman disclaimer di sini, ketika saya membicarakan hal seperti ini bukan berarti saya anti agama. Saya sudah memilih Islam dalam pribadi saya, keyakinan saya. Tapi bukan berarti Islam saya merubah Jawa saya. Kenapa? Karena
kesadaran saya diutus Tuhan sesuai kepercayaan saya menjadi orang Jawa. Iya. Orang Jawa yang beragama Islam, bukan orang Arab. Iya. Tadi saya mencintai Jawa saya, Mas, dengan keyakinan agama Islam. Iya. Itu poin. Iya. Seperti kita juga kan, Mas ya. Nggih. Sampai dari Jawa, saya dari Sunda kan. Itu kan sama-sama, kalau kita sudah sampai ke arah sana kan ya nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Malah kita bisa ngopi duduk berdua begini kan. Makanya kalau kita sudah mengedepankan kemanusiaan, kesadaran kemanusiaan kita bisa beragama dengan baik. Bukan memperdebatkan agama. Tapi ketika kita beragama, biarpun berbeda agama yang kita pilih, tapi kita mencari satu persamaan. Bukan mencari perbedaan. Oh, jelas beda kok dicari. Iya. Soalnya kalau kita selalu mencari perbedaan, otomatis, Mas ya, kita berdebat terus, boleh. Berdebat terus. Gak ada putusnya. Terus kapan menyembah Tuhan kalau berdebat terus? Terus kapan kita mengelola alam semesta ini? Terus kapan kita sebagai manusia menjaga, menebarkan kedamaian di dunia ini? Seperti apa yang diharapkan Tuhan. Iya. Jadi poin-poinnya lah seperti itulah. Yang mudah-mudahan bermanfaat juga lah. Iya, iya, iya. Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau ada kan di sini kan senang bareng. Senang bareng. Belajar bareng lah. Pro kontra silahkan. Jadi tidak ada, kita bersama-sama monggo mencari kebenaran yang terbaik. Sama-sama berjuang kan. Iya. Karena kebenaran mutlak adalah milik Tuhan. Jadi untuk saya juga pribadi ya, kalau ada kata-kata yang kurang enak lah intinya, ya mohon maaf juga. Jadi untuk bincang-bincang malam hari ini sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.